Kembali lagi sama saya Putra Panjalu, mahasiswa bimbingan konseling Islam yang hari ini saya mengambil minat tentang teknik produksi film. Nah, teman-teman, eh, saya akan mengulas materi kemarin yang saya eh, bukan laksanakan sih, lebih tepatnya kita hadir di pertemuan kedua ngebahas tentang perfilman. Nah, ini sangat menarik sekali ketika kita saya pribadi itu awam tentang perfilman. Oh, ternyata film seperti itu ya gitu. Nah, kira-kira teman-teman ini tahu tidak pengertian film tersendiri itu apa gitu. Nah, apa yang saya dapat kemarin yaitu secara harfiah film atau sinema atau biasanya disebut sinema fotografi, yang sinema artinya itu gerak, foto itu cahaya, dan grafi itu gambar ataupun tulisan gitu ya. Yang dalam artian ya film ini mendokumentasikan atau merekam suatu barang yang bergerak. Nah, biasanya menggunakan alat apa? Yaitu menggunakan alat kamera. Seperti itu. Nah, di dalam film tersebut banyak banyak sekali jenis-jenisnya. Gitu. Yang pertama ada jenis film cerita. Nah, film cerita ini yang menggambarkan suatu kelayakan film untuk dipublikasikan ke halayak umum gitu. Bisa di bioskop dan lain halnya. Ini cerita-cerita yang karangannya ya masih bisa dimasukkan dalam bioskop. Yang kedua itu ada film kartun. Nah, film kartun ini biasanya diperuntukkan untuk anak-anak. Nah, yang ketiga itu ada film berita yang berisi tentang berita-berita yang sudah terjadi, seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah film dokumenter, yang dimana film dokumenter ini berisi video yang nyata, videonya memang seperti itu. Nah, ini yang keempat ini sangat menarik sekali gitu tentang film dokumenter. Film dokumenter sendiri itu adalah diambil dari dokumen, data, ya kan, dokumenter ataupun bisa disebut film dokumenter gitu. Dalam artian ya di dalam video-video tersebut itu mengandung data-data, video-video ataupun foto-foto kenyataan gitu di dalam kehidupan pribadi kita sendiri. Seperti itu. Nah, di dalam dokumenter sendiri, film dokumenter sendiri itu pada tahun 1872 dengan Leland Stanford. uh, Leland Stanford ini dia mempunyai peternakan kuda yang mensponsori itu Edward Muybridge. Nah, Muybridge ini dia eh, sebutannya apa ya, mencari teknologi untuk supaya bisa melakukan film gitu. Nah, akhirnya eh, Stanford ini mensponsori Edward Bridge untuk membuat film dengan gerakan langkah kuda, gerakan kaki kuda dengan 12 kamera. Nah, ini sejarah singkat ya, sejarah singkat. Nah, di tahun selanjutnya yaitu tahun 1872, Edward Bridge itu bekerja sama lagi dengan John de Isaac itu dan menggunakan 24 kamera. Dan akhirnya itu berhasil untuk membuat suatu film gitu. Dan pada tahun 1882, sini selanjutnya ya. Nah, ada Julius Julius Marley. Julius Marley itu mengembangkan teknologi yang sudah dibuat, yang sudah ada gitu. Dari John de Isaac gitu. Bahkan dia itu menggunakan
12 kamera yang dimodifikasi menjadi photographic gun gitu. Dengan 12 kamera, dia nyontohin ataupun membuat filmnya itu dengan memvideokan burung yang sedang terbang. Selanjutnya pada tahun 1888, yaitu oleh Louis Louises Aime Augustin Lumière, Louis Aime pada tahun 1888, Louis Meire Augustin Le Prince, orang yang pertama kali membuat film dokumenter, yaitu yang berjudul Ronde Garden Skin. Nah, Ronde ini adalah sebuah taman yang ada di Inggris, dan dalam video tersebut itu menampakkan atau memperlihatkan orang-orang sedang berjoget di Taman Ronde di Inggris. Nah, pada tahun 1895 dikembangkan oleh dua saudara Lumière, gitu. Dan dua saudara ini terus memperkembangkan ataupun mempopulerkan film-film dokumenter. Gitu, dia keliling untuk menampilkan film-film dokumenter. Dan pada akhirnya dia ke daerah-daerah Asia, Afrika, segala macamnya, yaitu ke tempat negara India. Nah, di dalam negara India ini ada dua orang yang tertarik di dalam film dokumenter. Nah, pada saat itulah film booming. Film dokumenter itu menjadi booming. Gitu. Dan banyak lagi film-film, ada film-film dokumenter itu film-film yang benar-benar menyatakan pada kehidupan. Ada semi dokumenter, yaitu film-film yang semi dalam kenyataan kehidupan, ataupun ada scene-scene yang bisa direplikasi kembali gitu, seperti ya 30 SPKI seperti itu. Dan masih banyak-banyak lagi gitu tuh. Nah, untuk cara membuat film ini sangat menarik. Yang pertama, ada yang membuat naskah dan tidak membuat naskah. Nah, yang membuat naskah ini film-film yang adventure, yang pertama. Yang kedua itu film-film tentang demonstrasi. Nah, yang membuat naskah itu pasti berisi profil, proses, dan promosinya gitu, perang gitu ya. Promosi untuk ya mempopulerkan video film dokumenter tersebut. Seperti itu. Nah, untuk membuat film sendiri, yaitu untuk memproduksinya itu ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi gitu. Nah, untuk produksi ini yang menyiapkan naskah, skrip, segala macamnya. Produksi itu tentang nge-take videonya gitu, proses pembuatan film segala macamnya, dan pasca produksi itu ditayangkan dimanapun. Jadi seperti itu. Nah, inilah cerita singkat mengulas apa yang saya dapat di dalam kelas dan saya pelajari mengenai tentang teknik produksi film. Gitu. Kita ngebahas tentang pertama pengertian film, tadinya terus jenis-jenis film. Selanjutnya kita ngebahas tentang singkat tentang perfilman, gitu, yang pada akhirnya kita mengetahui langkah-langkah untuk memproduksi film tersebut, ataupun kita pribadi pun bisa untuk membuat film dokumenter tersebut dengan langkah-langkahnya. Nah, begitulah sedikit mengulas tentang pertemuan kedua. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.